Kisah Rasulullah bertemu anak yatim yang menangis terseduh di hari raya Idul Fitri. Di tengah keriangan anak-anak kecil bermain di jalanan saat Idul Fitri, ada seorang anak kecil tengah duduk termenung, menjauh berseberangan dari mereka. Dengan pakaian yang sangat sederhana, dia tampak murung dan menangis terseduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu tengah berjalan hendak melaksanakan sholat Idul Fitri melihat sang anak tersebut. Baginda Nabi kemudian bergegas menghampiri sang anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah lantas menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Dia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi dia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut. Sambil meraba kemana ujung cerita, Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Dia memakan warisanku peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehambaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Respons Rasulullah. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Dia dipersilakan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, dia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar penuturan sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, dia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Rasulullah dan baju baru. Lebaran Idul Fitri menjadi momen istimewa bagi kaum muslimin. Sejumlah persiapan dilakukan demi menyambut hari penuh kemenangan tersebut, mulai dengan menyajikan hidangan makanan yang lezat, membersihkan rumah, hingga membeli pakaian baru. Baju anyar lebaran khususnya pada hari raya Idul Fitri sudah seperti keharusan yang wajib dimiliki. Lantas, apakah keharusan pakaian baru saat Idul Fitri juga dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Pengasuh Al-Bahjah Kiai Haji Yahya Zainul M.A. Arif alias Buya Yahya memberikan penjelasan terkait hal ini. Menurutnya, membeli baju baru lebaran adalah kebiasaan orang dalam berhari raya. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab itu beli jubah dari sutra. Kemudian dibawa jubah itu dan berkata Nabi, "Beli ini dan pakailah untuk hari raya dan menyambut tamu." Katanya dikutip dari YouTube Al-Bahjah TV Senin 25 April 2022. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang disampaikan Sayyidina Umar. Lalu Rasul berkata bahwa baju tersebut adalah milik orang yang tidak mendapatkan baju di akhirat. Rasul juga mengatakan tidak diperkenankan memakai baju sutra bagi laki-laki seperti dirinya dan Sayyidina Umar. Kata ulama, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai baju sutra untuk laki-laki, namun kata Buya Yahya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang memakai baju bagus saat hari raya. Para ulama menyebut jika menggunakan baju bagus dan baru saat hari raya adalah sunnah. Sunnahnya kita pakai baju yang bagus, kalau bisa baru, kalau punya duit. Nggak usah ngutang, nggak wajib. Nanti gara-gara wajib para suami bingunglah semuanya, tutur Buya Yahya. Buya Yahya mengingatkan hari raya bukan soal bajunya yang baru, tapi orang yang berhari raya itu adalah yang imannya bertambah. Boleh pakai baju yang bagus, tapi jangan maksa siapapun membelikan baju yang baru. Yang penting menutup aurat dulu, baru nanti peningkatan kalau ada rezeki, ujarnya. Memang dihimbau kita keluarga untuk menyenangkan keluarganya di hari raya itu. Apakah dengan makan enak, baju bagus itu sunnah? Dengan catatan tidak boleh melakukan sunnah dengan cara yang haram. Misalnya mencuri, mengambil harta orang lain dan sebagainya. Pungkasnya.